Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini kita akan mulai belajar ilmu sharaf menggunakan kitab yang sangat terkenal ya di kalangan pesantren, yaitu kitab Amthilah Tasrifiyah. Kitab ini membahas tentang ilmu sharaf atau yang dalam bahasa lain disebut juga ilmu morfologi Arab, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Dalam gramatika bahasa Arab, secara umum ada 3 cabang utama ilmu bahasa. Yang pertama adalah nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari kedudukan dan perubahan harokat pada huruf terakhir sebuah kata. Sorof, yaitu yang kedua adalah sorof, yaitu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari sisi huruf-huruf selain akhir katanya. Misalnya perubahan huruf pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Contohnya kataba bisa menjadi yaktubu, bisa berubah menjadi maktubun, katibun, la taktub, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah balaghah, yaitu ilmu yang mempelajari keindahan dan kekuatan makna dalam susunan kalimat bahasa Arab. Bisa dikatakan ini aspek sastranya bahasa Arab. Kitab Amthilah Tasrifiyah ini merupakan kitab dasar yang hampir selalu digunakan di pesantren-pesantren salaf ya. Pesantren-pesantren tradisional di Indonesia. Biasanya kitab ini diajarkan juga di tingkat madrasah atau mutawassithah. Keistimewaan kitab Amthilah Tasrifiyah dibanding kitab sharaf lainnya terletak pada susunannya yang sangat sistematis dan mudah diikuti. Kitab ini membahas perubahan kata mulai dari sulasi, mujarad, rubai, khumasi, hingga sudasi. Selain itu, kitab ini juga disusun berurutan dari tasrif istilahi hingga tasrif al-lughawi. Tasrif istilahi adalah pembahasan istilahi atau teoritis, adapun tasrif lughawi adalah pembahasan praktis dalam bahasa Arab atau penyandaran kepada dhamir, ya, kata ganti orang. Karena penulisnya menyusun dengan gaya yang sederhana dan langsung kepada contoh-contoh tanpa terlalu banyak teori yang berat, maka kitab ini sangat cocok untuk pemula atau yang disebut dengan mubtadi'in. Dengan mempelajari Amthilah Tasrifiyah, kita tidak hanya menghafal bentuk-bentuk kata, tetapi juga akan terlatih untuk menimbang dan melacak perubahan bentuk kata lain yang belum disebutkan di dalam kitab. Inilah keunggulan utama belajar sorof ya. Dari satu contoh kita bisa memahami ribuan bentuk kata lainnya. Sebelum kita masuk ke isi kitabnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa penulis kitab Amthilah Tasrifiyah. Ya. Nah, beliau adalah seorang ulama besar asal Nusantara yang karya-karyanya sampai sekarang masih diajarkan di berbagai pesantren. Kitab Amthilah Tasrifiyah dikarang oleh Ki Haji Muhammad Ma'sum bin Ali, seorang ulama asal Maskumambang, Gresik. Beliau berasal dari pondok pesantren Seblak, Jombang, dan dikenal sebagai salah satu ulama muda yang sangat cerdas dan produktif dalam menulis mengarang kitab. Yang luar biasa, kitab Amthilah Tasrifiyah ini beliau tulis ketika masih berusia 19 tahun saja. Masya Allah, di usia semuda itu beliau sudah mampu menyusun kitab yang hingga kini menjadi pegangan dasar ilmu sorof di banyak pesantren. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ma'sum bin Ali bin Abdul Jabbar al-Maskumambani, dinisbatkan pada daerah kelahirannya yaitu Maskumambang. Beliau juga dikenal sebagai menantu dari Ki Haji Hashim Asy'ari, pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama. Setelah menikah, beliau diperintah langsung oleh Mbah Hashim untuk menunaikan ibadah haji dan sekaligus memperdalam ilmu di Haramain, Mekah dan Madinah. Selama di sana, beliau berguru kepada beberapa ulama besar dan sahabat Mbah Hashim. Di antaranya adalah Syekh Baqir Al-Jukjawi, Syekh Umar bin Saleh As-Samarani, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi dan lain, dan masih banyak lain guru-guru beliau. Ki Haji Ma'sum termasuk ulama yang sangat produktif. Selain Amthilah Tasrifiyah, beliau juga menulis beberapa karya penting lainnya seperti Fathul Qadir,
Ad-Durus Al-Falakiyah, dan Badi'atul Mithal. Ya, karya-karya beliau ini menunjukkan keluasan ilmunya, bukan hanya dalam bahasa, bukan hanya dalam bidang bahasa Arab saja, tapi juga dalam ilmu falak, astronomi, Islam, dan berbagai cabang ilmu agama lainnya. Beliau rahimahullah wafat pada 24 Ramadan 1350 Hijriah, bertepatan dengan 8 Januari 1933 Masehi. Meskipun telah wafat hampir 1 abad yang lalu, tetapi ilmu dan karya beliau, terutama Amthilat Tasrifiyah ini, tetap hidup dan menjadi warisan berharga bagi beliau, ya, pahala yang tidak terputus insya Allah, yang akan memberatkan timbangannya pada yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.